Allah dengan kesuciannya memperjalankan nabinya, gitu ya. Sehingga mikirnya kayak gini Bu ya, ibu bayangin ibu adalah seorang semut, gimana sih ya, gini terus semut, ibarat semut ngobrol dengan semut, mut ya, ya, sama-sama semut padahal ya. Saya tadi jam 6 pagi berangkat ke Bandung dari Bogor. Terus jam 12 udah pulang lagi. Si semut yang lain bilang, "Ngaco kamu semut. Ai kamu kan kecil. Perlu berapa lama waktu kamu berjalan dari Bogor ke Bandung? Kamu teh semut." Nah, gitu ya. Menurut semut-semut yang lain masuk akal nggak? Dengan kecepatan jalannya semut, bolak-balik Bogor Bandung dalam waktu 6 jam, mungkin nggak? Nggak. Tapi si semut nggak bohong Bu. Ih bener, aku juga nggak niat berangkat, tapi tadi teh lagi jalan ke jaket orang, jaketnya dipakai sama orang, dia naik kereta kenceng, sekarang setengah jam nyampe ya. Bolak-balik ngambil ke sana, ngambil ondangan, balik lagi, udah nyampe lagi. Saya nggak bohong. Bohong nggak sebutnya? Jadi masuk akal nggak kalau kayak gitu? Ya gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat pakai sudut pandang sirem, semut, ya bahasa Sundanya sirem ya, nggak masuk akal. Karena semut ngukurnya pakai standar semut itu. Tapi kalau misalkan kita lihat pakai standar manusia, memungkinkan nggak perjalanan Bogor Bandung 6 jam bolak-balik? Mungkin tidak? Mungkin, ya. Jadi kalau kita ngelihat ayat ini, Rasul memang manusia mulia, tapi kan secara fisik beliau juga menjalani hidup sebagai seorang manusia juga. Kalau kita ngukurnya pakai standar manusia, nggak masuk akal. Tapi karena ngukurnya pakai standar, nah di sini ya kalau analogi tadi ada manusia sama ada semut. Si semut diperjalankan lah, ngikut sama si manusia. Nah dalam hal ini Rasulullah yang diperjalankan, bukan keinginan beliau ya. Yang memperjalankan siapa? Allah. Ya udah nggak ada yang mungkin atau kalau udah pakai standarnya Allah mah, betul? Kayak gitu ya. Jadi kadang kalau kita ngukurnya masih pakai standar kita, itu juga yang kadang bikin kita stres Bu. Contoh ya. Bicara kehamilan punten ya. Ada di sini yang pejuang garis 2. Ada yang pejuang garis 2. Ngerti nggak pejuang garis 2 teh maksudnya apa? Ya tes pack ya. Ada yang pejuang garis 2 angkat tangan. Alhamdulillah ya. Kami juga sama Teh Yunda sedang menjadi pengusaha garis 2. Pengusaha garis 2. Pejuang garis 2, maaf ya. Gini. Ternyata silakan lihat ayat-ayat tentang kelahiran atau kehamilan di dalam Al-Qur'an. Punten. Justru kebanyakan di Al-Qur'an itu yang gak masuk akal. Ya. Contoh Maryam surat ke-19, kan gak ada suaminya, gak pernah disentuh ya sama laki-laki. Tapi kata Allah jadi innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah sudah berkehendak segala urusannya, jika Allah sudah menginginkan jadi maka jadilah. Nabi Zakaria menanti keturunannya sama lama. Nabi Ibrahim menanti keturunannya sama, kan justru Ibunda Hajar duluan yang melahirkan daripada Ibunda Sarah ya. Lebih banyak yang tidak masuk akal. Terus kalau kita ngukur-ngukur kehamilan itu atau kelahiran itu selalu pakai standar akal manusia. Saya udah makan toge, saya udah makan ini, saya udah minum obat itu, udah suntik, udah program, udah pijit. Kalau standarnya akal manusia, punten ya, wajar kita mungkin rentan untuk kecewa. Bukan berarti nggak boleh berharap ya.
Mengharapnya ke Allah mah bagus. Tapi kan sekali lagi, kata guru tafsir saya, ada satu yang tersirat di balik itu semua, karena memang Allah sengaja menjadikan kisah-kisah kehamilan dan kelahiran dia dalam Al-Quran itu lebih banyak yang gak masuk akal. Karena memang benar-benar gimana Allah yang, mohon maaf ya, yang pacaran, yang berzina, enggak, saya sudah seaman mungkin, ya misalkan dia pakai alat kontrasepsi atau apapun itu, kalau kata Allah jadi weh, ya. Orang bilangnya dengan berbagai istilah, ya kebablasan, ya apa gitu ya. Sederhana, karena Allah pengen jadi udah selesai. Ya. Ini nggak masuk akal banget nih, udah nyampe program, udah bayi tabung, secara medis peluangnya berapa puluh persen, peluangnya begitu besar. Enggak, punten, gimana Allah? Kan punten ya, kalau berkaitan tentang itu, Rasul juga pernah ditanya tentang azal. Aduh, ini dibahas jangan ya, ini dewasa semua lah ya, nggak apa-apa ya. Azal teh apa? Izin, mohon maaf. Jadi sang suami mengeluarkannya tidak di dalam, mohon maaf ya, di luar. Ada yang nanya ke Nabi, itu boleh nggak di dalam Islam? Kan Rasul jawabnya apa? Nggak ada kaitannya. Kalau kata Allah harus jadi, meskipun di dalam kayak di luar kayak di mana kayak ya. Iya kan? Nanti kita ketemu hadisnya ya, kita bahas. Tapi yuk, kadang yang bikin kita lebih sering rentan kecewa karena sekali lagi standar yang kita pakai masih standar kita manusia. Kayak contoh ya, standar bahagia orang juga katanya beda-beda ya. Kalau ibu sering nontonin kayak medsos ya, kadang orang suka bikin, sebetulnya ini video lucu-lucuan, tapi ada salah satu video lucu-lucuan kayak begini, saya ceritain aja ya. Ada anak kecil bu ditanya, kapan kamu tahu kalau kamu miskin katanya. Dia jawab, waktu aku liburan ke Bali naik Citylink katanya. Yang nanya kesel, itu miskin belah mananya dek katanya. Ya temenku loh, ke Balinya naik Garuda First Class katanya. Oh jadi standar miskinnya dia kalau nggak bisa naik pesawat itu, ya. Akhirnya si anak ngerasa aku mah apa tuh miskin, stres ya. Padahal ya karena dia pakai standar dia. Coba saya yakin loh ya. Nah, di sini banyak kan yang udah menikah. Ada yang doyan seblak? Nggak beneran bu. Saya tanya, saya yakin di sini pasti ada seorang istri yang suaminya pulang cuman bawa seblak tapi udah bahagia. Ada? Oh ada, asli ya. Karena waktu di Thailand kami disajikan pemandangan melihat ada istri minta cerai kepada suaminya karena tidak dibeliin mobil yang kelima. Ada. Beneran. Kan dibilang nggak ada nikmat bohong, yang nggak ada mungkin syukurnya, betul? Buktinya di sini ada seorang istri yang cuma dibawain seblak udah bahagia, betul nggak? Iya kan? Berarti kan bahagianya bukan gara-gara seblak atau mobilnya kan, tapi standar bahagia masing-masingnya aja yang berbeda, betul? Coba bu ya, aslinya orang pengen kaya tuh alasannya satu, saya sering bilang. Ada yang masih ingat? Orang pengen kaya tuh alasan apa? Karena belum pernah kaya, gitu. Iya, bu, itu doang bu. Dia penasaran jadinya. Ya ibu waktu dulu penasaran itu handphone cantik banget ya. Sekarang handphone yang sama dipakai setelah 5 tahun, sebahagia dulu nggak? Nggak kan? Lagian tempe bacem yang nyaris basi dengan daging steak tenderloin, daging wagyu import, Masya Allah ya. Segede lingkarannya segede pantat botol ini bu, tapi 1,5 juta harganya. Ya, bedanya di mana? Bedanya cuma 5 senti ya di sini, di lidah ya. Begitu udah lewatin lidah, masuk kerongkongan, masuk perut, emangnya rasanya beda. Rasanya iya sama kan? Kenyang makan tempe sama kenyang makan daging beda nggak bu? Sama aja, begah-begah juga kan? Yang lebih sama apa coba? Keluarnya sama-sama bau, betul? Iya. Cuman kan, coba gerak ya. Kalau di sini ada yang diuji rezeki sama Allah,
dan mungkin sudah pernah merasakan sekian banyak makanan, ya. Pasti begitu udah nyoba, oh gitu doang, nah gitu aja kan ya. Penasaran, daging weh gitu ya. Izin ya, saya kalau ketemu sama orang-orang yang memang dia merintis dari nol sampai jadi kaya, pada cerita tentang pengalaman ngajak orang tuanya makan enak, ya. Oh ya, sok nggak diselesaikan. Betul, ya. Baik, istilah. Lanjut ya. Dia nggak apa-apa bu. Dia bilangnya kayak gini, ya. Orang tua saya, bro, orang tua saya Nisko atau kadang manggilnya gitu ya. Diajakin makan di restoran paling mahal sekota Bogor. Dia malah bilang, naon iya, enakan ge masak di rumah sendiri, udah mah porsinya kecil, ya kurang asin lagi. Jadi dia bawa bon cabe bu sendiri, dituangin. Kata saya, bu tinggal minta ke chefnya. Kalau kurang asin, kurang apa, bilang lagi aja. Udah weh gini ya. Enakan kayak makan di rumah. Udahlah nak, nggak usah makan di tempat-tempat kayak gini. Bukan gak ngehargain anaknya bu, tapi memang bagi si orang tua tuh, udah apa sih? Saya tuh bahagianya satu, kamu datang ke rumah kita makan bareng, duduk, udah selesai. Iya nggak sih bu? Bu, yang ibu pengenin dari anak ibu apa bu? Pengen dijamu di restoran mahal setiap hari? Ibu nggak minta itu kan? Enggak. Kamu datang nak tiap sesering mungkin lah ya. Oke, kadang nggak mungkin tiap hari karena anaknya mungkin punya tanggung jawab, punya apa. Tapi kayak kamu nelpon, kamu masih ingat, masih chat ya. Cuman bawain apa misalkan ya jajanan ala kadarnya. Tapi duduk yuk kita makan bareng kayak biasa. Lebih menyenangkan bukan daripada makan di restoran tapi sendirian, betul? Iya kan? Sok ibu healing. Ibu mau healing kemana bu? Jalan-jalan Indomaret. Insya Allah ya. Ya ada orang bahagia karena bisa ke Indomaret doang loh bu. Karena di Indomaret ada AC, di rumahnya tidak ada, betul? Iya beneran bu, ya. Ada yang ngelihat antrian orang pengen lagi ngantri kerja, ada yang nyinyir. Yang nyinyir pasti yang memang udah punya kerjaan enak. Tapi coba yang ngelihatnya orang yang lagi pada nganggur, bisa iri itu. Oh, saya juga pengen dong ngelamar kerja di situ, ya. Sekarang kita bicara contoh ya, kayaknya contoh healing ya. Ibu pergi ke luar negeri sekalipun, ke Cappadocia misalkan ya, ke Turki, wah jauh lah ya, teka bayang. Tapi sendiri, coba bu, garingnya nggak? Ya Allah, gunung ya, ngeliatin yang lain pada mesra hangat, ibu pelanga-pelongo sendirian. Oh gunung teh gedenya, Masya Allah. Ada apa namanya, ada bubuk gulanya di atas gunungnya, maksudnya teh salju bu, cuman kan kayak bubuk gula ya, putih ya. Pelangap-pelangap bingung sendirian, didatengin sama cowok Turki, tinggi, ganteng, tampan, agak brewok gitu, gimana kan. Ibu udah tersipu, begitu deket ternyata, bu, pangpotokan atau bu, gitu, ya. Coba bu, menyenangkan tidak? Enggak ya. Tapi bayangin, nggak pergi kemana-mana, cuman ke warung depan rumah, hanya 5 langkah, itu gebecek kehujanan, dan punten, nggak sengaja nginjek kotoran ayam, teh kotok, ya. Tapi kalau sama orang yang disayang, tetap bu, so sweet tuh. Keinjek, ih kamu sih nggak narik aku, iya aku kan tadi udah bilangin, ya itu so sweet kan, ya. Segitu cuman ke depan rumah. Jadi kadang kayak makna healing juga kita salah ya. Karena standar bahagianya masih salah. Karena ternyata healing itu bukan perkara pergi kemana, tapi bersama dengan siapa, betul? Coba dengan orang yang paling disayang ke warung depan rumah menyenangkan. Pergi ke tempat seindah apapun sendirian, bete ya. Jadi gitu, kita pengen mengubah standarnya ya. Jadi di sini peristiwa Isra Mi'raj, kalau kita ngukurnya pakai standar manusia, sekali lagi nggak masuk akal ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, oh jauh bu, luar biasa ya.
Kita cek di Google Map ya, kalau misalkan mau lihat jaraknya berapa kilo dari Masjid Al-Haram Mekah menuju Al-Aqsa. Al-Aqsanya kok dicondet ini? Oh, ada Masjid Al-Aqsa dicondet ya, maaf. Nah, tuh Bu, 1470 kilo. 1470 kilo. Kalau jalan kaki 30 hari ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan dulu belum ada mobil Bu ya, belum ada mobil. Tapi silakan ya baca tentang riwayat-riwayat itu tentang banyak. Salah satu riwayat yang kami temukan adalah dari tempat Rasul duduk. Kan kalau kita habis duduk di suatu tempat Bu, anget ya Bu ya. Ibu duduk di kursi nih, Ibu berdiri pegang kursinya, anget nggak Bu? Anget kan Bu ya? Anget. Nah udah gitu ketika Rasul balik lagi dari kejadian Isra Mi'raj nyampe ke tempat yang tadi, itu tempat beliau duduk waktu berangkat masih anget. Jadi kayak fenomena ruang dan waktunya juga nggak pakai standar manusia lagi, tapi pakai standarnya Allah ya. Padahal sekali lagi jaraknya tadi 30 hari kalau jalan kaki, lalu ini dalam waktu sesingkat tersebut ya. Riwayatnya banyak, kita tahu apa yang diperjalankan. Saya yakin tiap tahun juga pasti diperdengarkan. Rasul diajak oleh malaikat Jibrilnya, nanti begitu nyampe di situ beliau sholat dengan para nabi juga, terus mengimami, terus akhirnya berangkat. Ada pintu tuh, pintu ke-1, pintu kedua, pintu ketiga, bertemu dengan para rasul-rasul yang lain, sampai akhirnya bertemu di atas, diperintahkan untuk mandat sholat. Sehari itu 50 waktu tadinya ya. Tapi yang saya pengen garis bawahi di sini adalah ginilah. Kalau misalkan yang akan diperintahkan itu nggak terlalu penting, kayak contoh, besok tolong bawain spidol ya. Itu kita bisa WA aja ya. Atau nyuruh perantara, kata fulan kamu besok tolong bawa spidol ya, bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak penting, kalau misalkan kayak di pemerintahan ada SK buat naik jabatan, harus datang nggak ke pusat? Datang tuh, kudu datang. Karena yang pengen dikasih sesuatu yang nggak main-main. Punten ya, perintah motong kambing aja Bu, kurban lu. Kurban, Ibu tahu kurban? Setiap Idul Adha itu perintahnya salah satunya ada di surat terpendek Bu. Inna a'toina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Itu ayatnya Bu. Gara-gara satu ayat kayak gitu Bu, berapa ekor kambing, unta, sapi dipotong setiap tahun Bu, setiap Idul Adha. Ayatnya sependek itu Bu, demi Allah. Sependek itu ayatnya, demi Allah. Tapi lihat, kalau buat sholat dipanggil tuh, nggak cuman di dunia naik nyampe ke Sidratul Muntaha. Terus kalau kita masih menganggap remeh sholatnya tuh kayak yang kumaha gitu ya. Penting banget. Segitu kayak udah ditawar di korting kan, Nabi diingetin kan, aduh saya udah coba ke umatku, kamu balik lagi deh, minta jangan 50 waktu dalam sehari, ya minta diskon ya, udah sering diceritakan kan ya, tiap tahun ya, sampai akhirnya 5 kali dalam sehari, tapi setara pahalanya dengan ya yang 50 kali itu. Maha baiknya Allah. Jadi kita teh jadi umatnya Rasul teh banyak bonus Bu. Nanti kita ketemu puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasanya 1 hari, ganjarannya 2 tahun, dihapuskan dosa setahun ke depan dan setahun ke belakang. Enak ya. Puasa Ramadan 30 hari ditambah Syawal 6 hari, itu pun boleh acak. Jadi total 36, dianggap seperti berpuasa 1 tahun ya. Malam Lailatul Qadar, malamnya 1, tapi khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, malamnya 1. Makanya guru kami suka bilang, malu kalau nanti ketemu umat dari Nabi yang lain di akhirat, kita gagal ke surga. Mungkin kata merekanya, ai kamu ngapain aja,
Waktu audisi lebih pendek. Umur kita kan lebih pendek kan daripada umat-umat Nabi terdahulu. Tapi bonusnya banyak. Masih gagal. Ngapain aja kamu teh? Ya. Sedangkan kita bahkan ditegaskan seluruh nabi dan juga umat-umatnya yang lain selesai dihisab, dan selesai hisab itu udah ketahuan tuh kamu ahli surga, kamu bukan, ya. Mereka yang udah divonis ahli surga aja tetap dilarang ke surga sebelum Rasulullah Muhammad SAW masuk duluan bersama kita umatnya. Ditungguin naik kita mah, Bu. Yang lain gak boleh masuk. Padahal udah jelas-jelas ahli surga, udah dapat stempelnya, ini kamu ahli surga. Ibarat tiket masuk surganya udah dapat. Tapi tok punten, nggak boleh masuk dulu sebelum Rasulullah dengan umatnya masuk duluan. Ya, walaupun tentu ruang tunggunya juga pasti enak ya. Tapi segitunya ya, saking pentingnya. Jadi punten jangan diremehin, sampaikan kepada siapapun, anak-anaknya, kepada siapapun, sehingga kalau sempat ada orang yang kalau bisa bertanya, aduh saya teh masalah nih, hidup saya lagi ada masalah uang, ada masalah rumah tangga, masalah apa. Kalau dia bertanya, saya mesti ngapain, cara terbaik membereskan itu semua, gampang, cek sholatnya dulu, Bu. Karena ternyata jarak antara masalah kita dengan solusinya itu sedekat antara jarak dahi kita dengan tempat sujud kita. Sedekat itu beneran, demi Allah ya. Maka saya coba mencari riwayat-riwayat yang lain yang mungkin jarang dibahas dari tahun ke tahun tentang Isra Mi'raj. Salah satunya saya temukan di kajiannya Ustadz Budi Ashari, semoga Allah menjaga beliau. Beliau membawakan satu riwayat menyebutkan bahwa waktu peristiwa Isra Mi'raj, Rasul juga ditanya sama Allah. Sempat ditanya, beliau di kajian itu menyebutkan bahwa Rasul itu ditanya, kamu ingin menjadi nabiyan abdan, nabi yang sebagai hamba, atau nabi yang sebagai raja? Jadi sempat ditawarin, ya. Kalau pengen, karena ada kan nabi yang jadi raja kan, Nabi Sulaiman contohnya, ya. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Yakub juga raja, ya. Tapi kita tahu Rasul ingat bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam di Al-Quran berdoa agar setelah beliau tidak ada lagi yang punya kerajaan sebesar beliau, sehingga akhirnya beliau lebih memilih untuk Nabi yang juga sebagai hamba, ya. Sehingga ada satu ketika ada bahasan tentang Rasul, Umar bin Khattab dapat info bahwa Rasul akan menceraikan istri-istrinya. Salah satunya adalah Hafsah, putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar kan segera bergegas mendatangi Rasul. Nyampe ke kediamannya, Rasul lagi tidur di atas pelepah kurma. Yang ketika bangun sampai di pipinya itu ada bekas pelepah kurmanya. Ibarat ibu tiduran di tikar lah, tikar. Pipinya nempel sama tikar, pas bangun ada bekas tikarnya nggak? Ya gitu ya. Kan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu miris ya. Wahai Rasulullah, itu Raja Kisra, Raja Romawi. Mereka segitu kafirnya, tidak menyembah Allah, menyembah berhala, tapi punya segala macam, ya. Maka Nabi mengingatkan, tidak ridokah engkau wahai Umar kalau mereka mendapat dunia dan kita mendapat akhirat? Sederhana ya. Tidak ridokah kita? Maka Umar bin Khattab langsung meminta, mohonkan ampun untukku kepada Allah wahai Rasulullah, minta maaf ya. Karena diingetin, iya mereka akan dapat itu di dunia, akan dapat, tapi kita lebih butuh mendapatkan itu nanti di akhirat daripada di dunia, ya. Ingat tidak, Imam Ibnu Taimiyah pernah mengingatkan, kalau kita gampang sedih, penyebabnya satu katanya. Karena kita membagus-baguskan dunianya tapi menghancurkan akhiratnya. Simple, sederhana. Bagusin dunia tapi ngancurin akhirat. Gini, rumah kita di ujung jalan, bayangin, buat pulang harus naik jembatan. Saya ulang ya, rumah di ujung jalan, pulangnya harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Jembatannya dikasih karpet empuk, pegangannya dari emas gagangnya,
dikasih tanaman hias, lampu sorot, dikasih pengharum. Ada nggak orang yang memperindah jembatannya tapi rumahnya bobrok? Pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya retak. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Nah, kita lagi di jembatan, Bu. Nama jembatannya dunia. Kalau kita bagus-bagusin dunianya aja, jembatannya aja, pantesan stres karena kita sedang membagus-baguskan sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Ya. Kok berarti nggak boleh punya dunia ya? Boleh. Jangan kalau kayak riwayat-riwayat kayak gini tuh bikin kita jadi kayak anti dunia. Enggak. Sahabat-sahabat juga tahu tentang hadis-hadis tentang dunia. Tapi mereka tetap kaya tuh. Abdurrahman seperti itu kayaknya, Utsman, Zubair radhiyallahu anhum. Ya. Tapi mereka menggunakan kekayaannya itu untuk jadi jalan ke akhirat. Ya. Hingga akhirnya kalau kita masih tadi ngukurnya, standarnya, sekali lagi masih pakai standar kitanya, pasti sekali lagi nggak akan nyampe itu yang namanya bahagia. Ya. Karena Nabi pun tadi akhirnya memilih seperti itu. Wahai Umar, tidak ridhokah engkau jika mereka yang mendapatkan dunia, sedangkan kita yang mendapat akhiratnya? Sekali lagi bukan nggak boleh punya ya. Tapi punten ya Bu ya, saya pengen kasih satu fakta dulu. Kalau ibu minta berdoa pengen kaya ke Allah, punten, saya kasih jawabannya kayak gini, belum tentu dikabul. Ya. Kalau ada yang minta naik jabatan, sama Bu, belum tentu dikabul. Yang minta jodoh, punten, belum tentu dikabul sama Allah. Tuh. Tapi kami berani bilang, ada satu doa yang kalau ibu-ibu pada minta, yang ini nggak mungkin nggak dikabul, pasti dikabul. Doa apa ayo? Minta apa coba? Minta apa Bu? Hah? Kehormatan? Warung makan? Oh, doa mau makan. Ya, soalnya makanannya udah depan mata. Enggak Bu, ternyata punten Bu ya. Ini pasti dikabul. Apa yang diminta, tapi doa minta hidayah. Beneran, cobain beneran. Kan ada doa terkenal dari Nabi ya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Lihat Bu, kekayaan urutan terakhir ghina itu. Dan guru kami ketika jelasin kisah ini, beliau bilang, kenapa yang ini nggak mungkin nggak dikabul? Karena kalau ini yang Allah kasih hidayah, punten Bu, semua masalah selesai. Mau ibu diuji kaya, mau diuji tidak kaya, mau diuji jomblo, mau diuji nggak punya keturunan, mau dipuji apapun, kalau ini hati udah dapat hidayah dari Allah, demi Allah selesai Bu masalah ibu semuanya. Tenang hidup ibu. Tapi Bu, silakan dibalik. Ibu mau punya harta, ibu mau punya ini, ibu mau punya itu, tapi hati ini nggak dikasih petunjuk sama Allah. Ya, koruptor kita juga udah pada kaya, Bu. Tapi karena belum dapat petunjuknya, belum dapat hidayahnya, masih nyuri. Coba lihat yang pada selingkuh. Istrinya kadang lebih cantik nggak daripada selingkuhannya? Ya, cantikan istrinya kadang. Sampai ada orang yang bilang ngerebut suami orang tuh nggak perlu cantik, tapi cuma perlu gatel katanya. Sampai ada yang bilang gitu. Tapi punten lu ya, ya dua-duanya salah. Sehingga akhirnya ketika itu hati yang belum dapat petunjuk, punten lah, lama-lama juga kambing dibedakin bisa lebih cantik daripada istrinya. Ya, soalnya dulu ada yang bertanya ke ulama, kenapa dulu sebelum nikah istriku cantik banget, makin nikah makin gak enak dipandang. Dimarahin sama ulamanya, mata kamu mungkin yang salah, karena lebih sering ngelihat yang haram daripada yang halal. Karena kalau sering ngelihat yang haram, nanti yang halalnya ngerasa tidak akan enak untuk dipandang. Dan kemarin ngelihat kajian ya, kalau ini saya dengarnya dari kajiannya Ustadz Khalid Bersalamah. Beliau bilang kayak gini, karena saya lupa ini hadisnya dari riwayat apa, tapi saya ingat Ustadz Khalid bilang ini. Dan kalau sudah beliau yang ngomong, nggak mungkin nggak ada dalilnya ya. Beliau bilang kayak gini,
Jika seorang laki-laki menundukkan pandangannya, gini Bu ya, di jalan papasan tanpa disengaja, tanpa direncana, qadarullah ngelihat yang cantik menurut si laki-laki dan menarik banget bagi dirinya, lalu dia menundukkan pandangan, apa kata Rasul yang disampaikan Ustaz Khalid, dia akan merasakan nikmatnya iman sampai hari kiamat. Jadi kadang kalau insan suka ada yang nanya, kok sholat mah badan sholat kok, tapi belum nikmat-nikmat, punten. Mungkin pandangan kita belum dijaga. Ya. Sampai hari kiamat. Dan beliau di kajian itu menyebutkan, waktu saya lihat kajiannya, sampai kiamat itu ibarat sampai dipastikan kamu masuk surga. Ya kan kalau misalkan kiamatnya lulus sebagai orang yang beriman, ya udah kan selesai. Sehingga ayolah dari mata teh power ya bisa turun kemana-mana. Awalnya dari mata doang ya. Bahkan kemiskinan pun dimulai dari mata, betul? Kan ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang Rasul menyebutkan kalau ada orang yang gundahnya hanya urusan dunia, Allah jadikan kefakiran di kedua matanya. Oh ternyata fakir teh mulainya dari mata. Ibu punya gelang emas 5, gaul sama yang punya gelang emas, punya toko emas 5, kan berasa miskin lagi, betul? Mulainya dari mata, ya. Ya makanya kadang, ya ulah bukan berarti nggak boleh ngelihat. Jadi ibu teh kemana-mana merem melulu, ya jangan Bu, nanti nabrak juga. Tapi ya, jangan segala naonnya dilihat, diomong, dipengen, ya. Dari mata yang ngelihat tetangga punya tas baru, bisa mulut tuh yang berdosa. Nih, tetangga punya tas baru, yang dosa bisa mulut, nyeletuk, paling kawe, ya, paling ge minjem ke mertuanya, tuh, ya, kenapa sih pengen minta ke Allah, ya Allah hoyong tas ya Allah kayak tetangga, amin, boleh, sah kok doa kayak gitu. Tapi ya memang banyak doa yang lebih baik, doa husnul khotimah, doa minta hidayah, ya. Tapi daripada punten ngajulit atulah, mendingan ya Allah hoyong, udah selesai. Ya. Sehingga itu lihat ya Masya Allah. Sehingga dari permasalahan tadi lihat sebagaimana bahwa Rasul menginginkannya agar bukan berarti nggak boleh punya, tapi sekali lagi ya cuman jadi jembatan aja, jembatan menuju akhirat kita. Ya sekali lagi bukan nggak boleh punya. Makanya ketika Rasul tanya seperti tadi, sebagai nabiyan abadan, sebagai hamba, tapi hati dapat petunjuk dari Allah, udah beres, selesai. Kok minta harta nggak dikasih? Ya karena bisa jadi Allahnya kita tahu ini orang dikasih harta ngaco. Ya Bu, jujurlah kita mah lebih khusyuk sholatnya kapan? Waktu lagi banyak utang atau lagi banyak duit? Tuh kan gitu ya. Cuman masa ya kudu Allah tambahin dulu utangnya ibu, baru ibu sholatnya khusyuk? Kan nggak gitu juga. Ya. Coba gini Bu ya. Anak SMA 2 orang pengen masuk kampus yang sama. Yang satu anak rektor, yang satu yang nggak punya siapa-siapa di kampus itu. Kira-kira yang rajin belajar, yang anak rektor atau yang bukan anak siapa-siapa? Iya, anak rektor karena ngerasa, bapak saya rektor di situ, masa ia nggak keterima? Ya. Makanya ketika Rasul menyebutkan tentang 10 sahabat yang dijamin surganya, karena 10 orang itu bukan orang sembarangan loh. Karena mereka jenis-jenis orang yang udah di surga malah tambah taat, bukan tambah malas. Kita kadang punten, ya Allah, baru ada yang janjiin, nanti deh kamu saya kasih bonus, belum datang bonusnya, bisa malas duluan tuh sholatnya. Oh tenang, nanti cair bonus ya. Padahal belum tentu nyampe teh rezekinya. Ya, jadi gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi ya, kalau sudah Allah kasihnya petunjuk di hatinya, hidayah, ayolah mau diuji apa sih? Dicaci, udahlah, hinaan orang lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Iya kan? Kan kita sakit hati sama mulut orang kan kalau pengen jujur mah karena satu hal. Kalau kita nggak berani jujur ke diri sendiri.
Jadi jujur coba, kadang keburukan kita yang disebut sama mulut orang, keburukannya beneran ada nggak di kita? Bisa jadi ada, beneran ada. Emang kita kayak gitu kok. Terus Allah cuma buka satu, tidak buka semua. Bisa-bisanya diri ini ngambek. Padahal keburukan yang dia sebut beneran ada di diri kita. Layakkah kita terluka atas sesuatu yang beneran melekat pada diri kita? Enggak. Kalau pengen marah udah, kalau marah ke diri sendiri, kenapa aku kayak begitu? Ya. Jadi meskipun surga kita bukan di mulut orang ya, justru karena bukan di mulut orang jadi ngapain? Diuji apalagi harta, ya Allah, dah saya sadar titipan. Ini saya dapat transferan. Engkau matikan saya saat ini juga nggak jadi apa-apa ini duit, malah diperebutin sama anak-anaknya. Nggak bisa menyelamatkan. Jadi dia sadar, oh ya udah dijadiin buat jadi amal soleh. Ya Allah diuji, nggak minta nggak apa, misalkan ada yang diuji harus dikenal sama orang lain, dikenal banyak orang. Padahal dia tahu, ya Allah engkau tahu tuh aib-aibku sekian banyak, tapi orang memandang aku tidak seburuk itu. Maka dia cuman gunain, oh ya udah popularitas berarti cuman alat buat ngenalin Allah ke sebanyak orang. Udah biasa. Nanti ternyata ada postingannya, ada videonya yang dihujat, balik lagi, ya udah weh, Rasul yang mulia aja dihujat, apalagi saya yang hina betulan. Aneh kalau nggak ada yang hujat, kalem. Hatinya kan udah dapat petunjuk, ya. Diuji sesekali jualannya nggak laku, jadi tidak seperti hari-hari sebelumnya yang dapat banyak omsetnya. Sadar deh emang titipan. Apakah kelaparan itu suatu kerugian? Enggak. Nanti kalau kita baca tentang kisah-kisah para sahabat itu, Abu Hurairah di kitab Fadilatul Amal pernah sholat sampai pingsan, diinjek-injek sama sahabatnya. Karena zaman dulu kalau ada orang gila, salah satu cara mereka diinjek kepalanya sama kakinya. Pas bangun kan, saya nggak gila, kenapa diinjek? Terus kenapa kamu pingsan? Lapar. Nah, di kitab Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi bahkan disebutin apa komentar Nabi ngelihat orang sholat sampai pingsan. Beliau menyebutkan yang artinya, kalau orang itu tahu surga senikmat apa yang menanti dirinya, maka niscaya dia pengen lebih lapar lagi daripada itu. Lapar yang dia alami aja udah bikin pingsan, tapi kalau dia tahu surga senikmat apa yang menantinya, dia pasti pengen lebih lapar lagi. Jadi kayak agak gitu ya. Jadi mandang lapar tuh biasa aja gitu dalam Islam tuh, ya kan. Standar kaya menurut Nabi tahu nggak Bu? Kalau ia punya rezeki untuknya hari ini dan besok, dia orang kaya, ya. Ya kita makan standar kayanya, aduh aku belum tinggal di BNR nih, belum kaya. Ada yang kayak gitu Bu, ya. Mobilku baru satu, berarti aku belum kaya. Enggak gitu ya. Insya Allah. Sehingga kayak ini hati yang dapat petunjuk ya. Cobain kita, cobain. Sengaja bangun malam. Yang diminta itu, ya Allah, anugerahkan hamba hidayah ya Allah. Demi Allah, yang ini kalau sudah ini yang diminta sama hamba, gak akan ditolak Bu sama Allah. Tapi kalau misalkan bangun tidurnya malam nih, udah beneran tahajud kok, tapi dia minta, ya Allah mobil, ya Allah harta, ya Allah, boleh, bukan berarti nggak boleh, Bu, nggak. Cuman punten saya kasih tahu dulu dari awal, belum tentu dikabul. Punten aja, faktanya kayak gitu. Ya. Tapi ada kok yang nggak sholat, tetap dapat harta. Iya, justru itu faktanya. Di detik ini juga, di luar sana, ada nggak yang lagi maksiat? Ada. Tapi dia maksiat, tetap dapat rezeki nggak? Dari siapa rezekinya? Tuh. Masa ibu yang udah nurut, Allah bakal kejam sama ibu? Enggak. Jadi kita kan sekali lagi ya, menderita tuh bicara sudut pandang Bu. Contoh, bagi orang yang kecanduan narkoba, baginya yang terbaik adalah narkoba. Ketika orang tuanya sayang, si anak malah diikat di kamar biar dia nggak bisa beli narkoba. Menurut si anak kan si mama jahat. Mama benci, mama jahat sama aku. Aku lagi butuh obat narkoba seperti ini, aku malah diikat, mama jahat. Tanya coba ke ibunya. Ibu sayang atau benci yuk? Sayang, ya. Ini kan kita kan kadang gitu kan.
sholat percuma nggak dikabul, doa udah tahajud, udah sedekah, mana nih doa nggak dikabul-kabul, kecewa, sedih. Kenapa? Ya tadi standar bahagianya masih yang aku suka, belum yang Allah suka. Padahal kata siapa yang kita suka teh baik, hey, ya. Ya anak-anak juga doyannya permen. Kalau udah sakit gigi diambil nggak permennya sama ibu? Ya, ambil, ngambek kan si anak. Seolah ibu yang jahat, padahal lagi nyelamatin. Kalau ibunya nggak sayang, maka pasti, nah ini narkoba, pakai ya sampai mati overdosis, nah itu nggak sayang. Jadi gitu ya, mintanya itu Bu, beneran bismillah ya Allah, minta hidayah ya Allah, kasih hati hamba petunjuk ya Allah. Demi Allah beda nanti hidup-hidupmu. Bisa jadi isi saldo rekening ibu tetap nggak berubah Bu, segitu-segitu aja. Tapi hati ibu yang diubah sama Allah. Ya, karena katanya orang itu terbagi jadi dua Bu. Ada orang yang bisa bahagia karena ngelihat buku tabungannya. Ada orang yang selalu sedih setiap ngelihat buku tabungannya. Nah ibu yang mana kira-kira Bu? Ya. Bahagia ya, alhamdulillah ya. Masya Allah, kadang cuman beda di digitnya aja lah, nolnya aja. Depannya sama-sama 1, tapi kalau misalkan nolnya cuma 4 kan sedih ya. Depannya 1, tapi kalau nolnya 12 ya agak gimana gitu ya. Cuman beda 0 kan. Masya Allah. Kemarin ketemu ini Bu, VJ Daniel tahu? Ya beliau belum muslim sih ya. Tapi beliau pernah cerita kayak gini ya. Anggaplah semuanya harta, anggap itu sebuah angka 0 ya. Harta angka 0, jabatan tambahin lagi angka 0-nya, istri yang nurut angka 0 tambahin lagi, anak yang banyak tambahin lagi angka 0-nya. Udah banyak kan angka 0-nya. Tapi kalau depannya tidak ada angka 1, ya 0 nggak ada nilainya, betul ya. Makanya harus ditaruh angka 1 di depannya baru jadi ada nilainya, betul. Apa satunya? Ya pakai iman kepada Allah, baru semuanya jadi kebaikan ya. Karena kalau 1-nya ditaruh di belakang, jadi 0-nya banyak, 0 0 0 0 0 0 1 ya nilainya berarti. Beda dengan 1 0 0 0 0 0 0. Bisa jadi 1 juta, bisa jadi 10 juta, bisa jadi 100 juta, bisa jadi 1 miliar. Bedanya kan cuman angka 0-nya, dan yang paling penting angka 1-nya tetap di depan, betul. Jadi Allahnya duluan, sisanya mangga, jabatan lah, harta lah, jabatan mangga. Tapi kalau kita puter, jabatan dulu, harta, anak-anak dulu, dan yang lain-lain, nanti Allahnya di belakang. Sama aja kayak 0 0 0 0 1, berapa nilainya? Hiji, angger ya. Jadi Allahnya dulu ya. Balik lagi kita ke Isra Mi'rajnya ya. Jadi sekali lagi di sini kita udah tahu lah ya kisahnya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menerima mandat untuk dapat tugas yang mulia, sholat ya. Jadi sholatnya jangan cuman sekedar gerak badan lah ya. Karena gini ya Bu ya, sholatnya sama-sama 5 menit, gerakannya benar-benar sama, tapi yang satu benar-benar paham bacaannya, berikut artinya dan maknanya dan diresapi, sama yang benar-benar cuman hafal di lisan, artinya nggak ngerti. Sholatnya sama-sama 5 menit, pahalanya beda Bu, demi Allah, pahalanya beda ya. Makanya memang perlu pakai ilmu tuh kayak gitu. Makanya dulu ada, kalau di kitabnya Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, wafatnya seorang ahli ilmu bisa lebih menyedihkan daripada wafatnya 1000 orang ahli ibadah. Jadi ahli ibadah doang Bu, ibadah, dia ibadah, tapi nggak tahu makna ibadahnya, badannya aja doang gerak. Dibandingkan satu ahli ilmu yang dengan ilmunya dia jadi cahaya bagi 1 juta manusia lainnya, 100 orang, jutaan manusia lainnya jadi kenal kepada Allah, jadi kenal kepada ini. Makanya izin waktu Syekh Ali Jaber wafat Bu, itu mah kerasa Bu. Karena punten ya, kita bicara nyari yang hafal Quran, orang tuh mulia dengan Al-Quran, betul itu mah. Tapi silakan, banyak orang yang sudah hafal Quran, tapi hafal doang. Kalau beliau kan gak cuma hafal, tapi juga dipraktekkan dalam kehidupannya, terasa kelembutannya, dakwahnya menyentuh, menyampaikannya juga enak.
bela-belain beliau yang belajar bahasa Indonesia padahal beliau orang Arab. Maka kan kerasa banget kan manfaatnya kan, kerasa banget. Daripada misalkan benar demi Allah mulia hafal 30 juz tapi nggak tahu cara nyampeinnya, udah hafal untuk dirinya sendiri aja. Jadi kerasa waktu Syekh Ali wafat itu, ya Allah kehilangannya benar-benar ya. Alhamdulillah ada ininya. Jadi beliau tuh berapa bersaudara ya, kemarin teh ketemu dengan adiknya Syekh Husain Jabir. Saya lupa, emang banyak tapi kalau 13 bersaudara gitu atau berapa. Syekh Ali itu anak pertama. Jadi adik-adiknya masih banyak lagi. Iya, Syekh Ali Jabir anak pertama yang sekarang Habib Nabil ya? Iya. Syekh Husain, adik-adiknya ya Syekh Husain itu jadi juri di Hafiz nanti. Itu barengan. Ya. Tapi banyak yang bersaudara dan memang ahli Quran semua, Masya Allah. Wah, Masya Allah. Ya. Dan tadi dia Al-Qurannya nggak cuma diapalin aja. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Nah, jadi di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa-nya juga adalah di situ diberkahi ya, di sepanjang perjalanannya. Ya, memang ya itulah ya, makanya Palestina itu diperebutkan ya. Dan kita sekali lagi yulah minimal yang bisa kita lakuin sejauh ini, mungkin kalau misalkan baru bisa boikot ya. Jangan memperkaya yang penjajah istilah. Nah, kadang suka lucu, ya Allah, gimana nasib pori-pori saya kok, skincare saya kena boikot. La haula wala quwata illa billah ya. Demi Allah komedo ibu akan bersaksi ibu ya Allah ya. Gimana lah ngomongnya lah. Maksudnya ya Allah, hamba nggak memakai skincare itu lagi demi menunjukkan keberpihakan hamba ya Allah. Meskipun mungkin wajah hamba jadi misalkan ya breakout katanya ya, jadi ada jerawatnya, komedo, udahlah bismillah ya. Itu yang bisa kita lakuin. Nah ya, pas jam 10 kita bicara Isra Mi'raj segitu dulu. Kita masuk ke Al-Hikam yuk, bahas biar ini. Terakhir sudah nyampe hikmah nomor berapa? Ya, satu aja. (149) bukan? Di sini di 149 tandanya. Ada yang menandai? Seingat saya 149. Oke, ya. Yuk, ini bahasannya 149 sama dengan bisa sekalian kita bahas sampai 152 ya. Kita bacain dulu aja satu-satu ya. Kita tolong dibacakan terjemahannya aja nggak apa-apa. 149, 150, 151, 152. Ya nggak apa-apa, karena satu bahasan. Ya. Ada Allah tidak berpikir pada benda-benda ini, tidak mungkin adanya pemerintah padanya. Dan andainya Allah menghadirkan sifatnya, pasti banyaklah alam berdanya. Allah yang menghadirkan segala sesuatu. Hanya Allah yang sifat dan Allah melibatkan segala sesuatu sebab Allah yang lebih jelas pada tiap-tiap sesuatu. Allah membersihkan kamu yang Allah sekitarmu, tetapi Allah yang membersihkan kamu pada benda-benda sebagaimana perhatikan apa yang dilakukan itu. Allah menggunakan bagimu jalan untuk mengerti. Karena itu dia tidak berkata, perhatikanlah pada itu supaya dia menunjukkan kepadamu adanya benda-benda itu. Kedua, alam ini ada yang diletakkan berada, tetapi alam ini musnah kenyang dengan keesaan. Ya, Masya Allah. Ada dulu pernah bertanya ke seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Izin. Seingat saya Imam Hasan Al-Basri ya. Ada orang yang bertanya kepada beliau, apa sih yang terjadi kalau Allah lupa mengatur alam semesta ini walau sekejap aja? Ya, maka orang yang nanyanya disuruh pegang gelas berisi air. Sampai kapan? Terusin aja, fokus aja. Ketika sudah beberapa jam, ya, mau berjam-jam, si orangnya kan akhirnya capek ya, lenyap sebentar ketiduran, gelasnya jatuh, pecah. Maka dijawab, seperti itulah alam semesta kalau Allah luput walau hanya sejenak saja. Ya, jadi nggak pernah luput tuh. Kita ya manusia dengan segala keterbatasan kita yang bisa harus butuh istirahat, bisa ngantuk, ngejagain gelas aja bisa pecah tuh, satu gelasnya. Itu pun belum bertahun-tahun, baru beberapa jam, ya. Sedangkan alam semesta ini dengan segala macam keesaannya, Masya Allah. Ada kisah lain. Dulu ada orang yang janjian, yang satu orang yang beriman kepada Allah, yang satu orang yang tidak percaya kepada Allah. Diajak diskusi, ayo kita ketemu besok, ngobrol. Kita tentuin sebetulnya Allah itu ada atau tidak. Ya. Ya udah, besok janjian di sini jam 3. Baik. Besok berlalu, si orang ateis datang jam 3, tepat waktu. Orang yang berimannya belum, diketawain. Ngaco orang yang beriman itu. Janjinya aja tidak sesuai tepat waktu. Ini menandakan pasti saya yang benar. Orangnya aja nggak tepat waktu. Ternyata datang tapi jam 5. Ditanyakan, kenapa kamu telat? Iya, rumah saya jauh, tadi harus nyebrangin sungai, nggak ada perahu. Loh, tapi kamu berhasil nyampe, akhirnya nyebrangnya gimana? Dapat perahu dari mana? Iya, tiba-tiba ada pohon jatuh, terus terbelah menjadi perahu. Saya seberangin, diketawain sama ateisnya. Hahaha, ngaco kamu. Mana bisa pohon tiba-tiba jadi perahu? Mustahil. Diketawain lagi sama orang berimannya. Kamu lebih ngaco. Kalau kamu nggak ngerasa bisa pohon jadi perahu, bagaimana alam semesta ini terbentang segini luasnya? Kebetulan gitu. Ada gunung, ada lautan, ada hewan-hewannya, ada manusianya, ada keindahannya. Sedangkan engkau nggak percaya pohon bisa jadi perahu. Alam semesta ini engkau tidak percaya. Kalah 1-0 itu mah. Ajib ya. Jadi ya, yang di 151-nya diingatkan, ya. Allah mengizinkan kau melihat alam sekitarmu, silakan lihat aja. Tapi Allah tidak mengizinkan kalau kamu cuma nyampe kepada benda-bendanya, mesti nyambung. Jadi kalau misalnya kayak ngelihat, ya Allah anak teh pinter ya Allah anak teh lucu, ya kudu nyambung ke Allah. Minimal ngucap Masya Allah, Tabarakallah, ya. Nah, itu anak lucu siapa yang nyiptain? Allah ya. Itu tadi gunung indah lagi cerah siapa yang nyiptain? Jadi kudu nyambung semuanya. Ya. Karena kalau nggak nyambung cenderung kepada kekufuran. Ya. Kayak dulu ada orang yang ditanya ya, siapakah Allah itu bagimu? Dia menjawab, dialah Allah yang tetap memasukkan udara ke dalam ruanganku, padahal aku sedang bermaksiat mengkhianatinya di dalamnya. Ingat, ya. Mudah bagi Allah, ya Allah, lagi maksiat, berhentiin, napasnya udah selesai. Gak usah lama-lama, 10 menit aja, udahan kan. Ya. Gratis tapi ya. Jadi kudu pokoknya nyambung lah Bu ya, semuanya. Karena di sini tidak disebut Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan enggak diizinkan kita. Kalau cuma sekedar ngelihat, ih Masya Allah ini teh canggih banget, ini handphone luar biasa ya, manusia bisa bikin kayak gini. Kurang Bu. Yang bikin otak manusia bisa bikin handphone secanggih itu, ya Allah lagi ya. Jadi kalau kayak gue jadi di sini ada yang jadi guru biologi, sejelaskan bagaimana proses terjadinya hujan dari air laut menguap jadi awan segala macam. Kurang. Allah menghendaki ada cahaya panas matahari membuat zat cair bisa menguap. Nah, uapnya itu berkumpul menjadi awan. Allah yang menggerakkan awan tersebut, dan atas izin Allah dia harus turun menjatuhi jadi keberkahan di tempat-tempat lain. Karena kalau nggak kayak gitu Allahnya kemana? Kalau nggak disambungin ke Allah terus nanti bingung soalnya Bu, mentok gitu Bu. Jadi kayak sampai ada yang bilangnya kayak gini, menuhankan ikhtiar gitu.
Jadi kayak seolah-olah, loh, aku kan udah ngeles, aku udah belajar, udah keluar modal, minta bantuan temen, minta bantuan relasi-relasi, kok masih belum berhasil? Stres, kenapa? Karena dia bergantungnya pada kemampuan, bukan bergantung kepada Allahnya. Jadi ya pasti capek ya. Dan apalagi emang di sini diingetin ya, bahwa jadi dulu Nabi Musa itu ketika Allah di ayat di yang halaman 117 ya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan. Ketika Allah bertajalli kepada bukit, hancurlah, lenyaplah bukit itu, sedang Nabi Musa jatuh pingsan. Jadi kan dulu umatnya Nabi Musa tuh suka rewel ya, makanya namanya juga si rewel ya, Bani si rewel ya. Nah, sampai jadi negara, nama negaranya juga negara si rewel ya. Nah, minta tanya bukti tentang kebesaran Allah ya. Ketika akhirnya Allah menampakkan dirinya kepada bukit, hilang bukitnya, lenyap bu, nggak sanggup menahan ya. Kita baca surat ini coba, Quran surat 13 ayat ke 31-nya coba. Walau anna Qur'ana suyirat bihil jibalu au qutiat. Lanjut. Surat 13 ayat 31 ketemu, silakan. Minta tolong dibacakan. Boleh, langsung terjemahan aja nggak apa-apa. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan ikut gunung-gunung dapat diucapkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah banyak berkunjung kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Kalau bencana itu terjadi di dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penampungan Mekah. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Jazakillahul khairan Ustazah. Di situ disebutkan ya, walau anna, kalau sekiranya ada Qur'anan suyirat bihil jibalu, ada sekiranya suatu bacaan yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Kalau kita baca kitab sejarah yang benar-benar lengkap kayak Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir ya, itu beliau tuh menyertain riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa dulu itu disuruh pilih siapa yang mau menerima amanah menerima Al-Quran, ditawarkan kepada gunung-gunung, gunung-gunung menolaknya karena gunung-gunung hancur setelah menerima Al-Quran, saking beratnya ini kalamullah. Ditawarkan kepada lautan, ditawarkan kepada mana, sehingga akhirnya yang menerima amanah tersebut adalah manusia ya. Sehingga akhirnya dengan akhirnya kita menerima amanah yang besar tersebut, akhirnya kita diberikan amanah untuk boleh memakmurkan bumi. Ada ikan di dalam lautannya, boleh kalian makan. Ada hewan di dalamnya, jika disembelih dengan menyebut nama Allah, boleh kalian makan. Kalau hidup boleh kalian gunakan sebagai kendaraan atau sebagai untuk mengangkut barang. Dunia ini diamanahkan kepada kita. Yang sampai dulu malaikat di Al-Baqarah ayat 30 bertanya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, malaikat juga tanya, kamu ya Allah, ini manusia memang bisa menghancurkan, bisa bikin kerusakan, tapi engkau yang memberikan kepada mereka amanah, kepada mereka fil ardi khalifah, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ya, karena menerima amanah Al-Quran, dan akhirnya dengan menerima amanah ini, kenapa? Karena ya tadi ya, semuanya nggak sanggup, Al-Quran nolak. Ditegaskan di ayat 31 ini, kalau ada bacaan yang bisa dengannya Al-Quran itu hancur, orang mati pun jadi hidup kembali, ya menurut Al-Quran seperti itu ya. Tapi ya karena kita yang menerima, ya jangan sia-siakan. Ini luar biasa
sudah ada dari 14 abad yang lalu sampai sekarang tidak pernah tergantikan. Nggak pernah ada jilid 2-nya terusannya, ya. Sampai sekarang nggak ada kan Al-Quran surat ke-115 setelah Anas, nggak ada, ya. Hanya 1 jilid. Orang baca buku lain kalau cuma 1 jilid bosen. Ini 1 jilid nggak pernah bisa dirubah, nggak ada yang bisa ngubah, tapi sanggup mengubah miliaran orang dan nggak pernah bosen dibaca oleh orang-orang. Ya, Al-Quran aja, ya. Dan kita yang telah menerima amanah tersebut, ya udah bismillah. Dengan ini kita bisa jadi ada ucapan, ya, dari seingat saya dari Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau pernah menyebutkan bahwa orang-orang dulu kami diangkat dengan Al-Quran, dan nanti manusia juga akan terhinakan juga bisa dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Ya, mereka muliakanlah mengamalkan Al-Quran, dan semakin kita tidak mengamalkan Al-Quran, semakin kita jatuh pada kehinaan, makin jauh. Dan disebutkan, ya, bahwa kalau orang-orang terdahulu, kata Abdullah bin Mas'ud, dulu kami dimudahkan untuk mengamalkan Al-Quran, tapi sulit untuk menghafalkannya. Ya, sedangkan orang-orang setelah kami akan diuji dengan cara mereka akan dimudahkan untuk menghafalkannya, tapi sulit untuk mengamalkannya. Ini bukan ucapan Nabi, ya. Ini pendapat sahabat Nabi. Tapi kalau kita renungin, iya juga. Walaupun dulu mereka dibilang sulit menghafal, juga tetap aja hafalannya banyak. Tapi mereka memang orang-orang yang ditolong oleh Allah lebih mudah mengamalkannya daripada ngafalinnya. Kita zaman sekarang ngapalinnya memang lebih gampang daripada ngamalinnya, ya. Ada yang hafal takasur di sini? Apa? Tapi kalau ditanya terjemahannya, tuh terjemahannya aja pun kita bahkan tidak tahu, apalagi ngamalinnya mungkin, ya. Maka dari situ Masya Allah, ya, ini mah, ya, renungan kita aja, ya. Sehingga ya Allah, kita sedang diuji, kata Abdullah bin Mas'ud, sebagai orang yang lebih mudah menghafalkannya tapi lebih sulit mengamalkannya. Para sahabat Nabi diuji dengan cara, ditolong Allah dengan cara dimudahkan oleh Allah mengamalkannya, tapi lebih sulit untuk menghafalkannya. Jadi sehingga akhirnya yuklah, ini dorongan supaya berarti nggak boleh cuman dihafal doang, tapi sok atau diamalin, ya. Karena kalau nggak diamalin, ibarat gini, ya, ada keledai yang kayak kuda gitu, ya, ngangkut 1 karung buku. Bukunya manfaat nggak? Manfaat. Dibaca orang bisa jadi pintar, dengan kepintarannya dia bisa mengubah dunia dan yang lain-lain. Tapi karena ini dibawanya sama keledai, keledainya tetap aja jadi keledai, nggak jadi sarjana, nggak jadi orang, nggak jadi pintar, nggak jadi gimana. Nah, karena keledai, ya. Ya kan? Nah, makanya kalau kita sekedar ngaji, mah ngaji doang sering, tapi ilmunya nggak ada yang diamalin, ya kan kita bukan keledai, ya. Atau ginilah, hadis riwayat Imam Muslim nomor 725, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih mulia, lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Tahu hadis ini? Qobliyah subuh, ya, tentang qobliyah subuh. Tapi kalau kita tahu hadis ini tapi seumur hidup gak pernah sholat sunnah qobliyah subuh, buat apa pengetahuan itu, ya. Jadi yuk diamalin, ya. Udah, sisain waktu untuk diskusi, bukan tanya jawab lah, diskusi aja. Dah, saya nyage masih bodoh, ya. Seperti itu, ya. Ada yang bilang kasar banget keledai, tapi kan keledai bunyi yang paling tidak disukai. Saya tidak ngatain orang keledai, cuman analogi aja. Kalau misalkan ada keledai, ya udah nggak usah keledai, kucing, ya, kucing, ya, kucing bawa buku 1 karung, ya, dan kucingnya nggak jadi sarjana, betul, dan kucingnya tetap nggak bisa ngebangun bangunan, ya. Tapi manusia baca buku arsitektur, nggak usah 1 karung, 1 gitu, gini aja, diamalin sama dia, bisa jadi itu gedung, ya. Maksudnya kayak gitu, ya. Punten atulah netizen teh segala di komennya, Masya Allah, ya, gitu, ya. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Ada, ya, lebih keras, Ibu, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 40 tahun nggak boleh ceramah. Dulu Ibnu Abbas
sepupunya Nabi umur 15 tahun udah jadi menteri, malah nasehatin jadi penasehat di kekhalifahan Umar bin Khattab. Dakwah mah boleh, yang penting jadi kebaikan. Jadi pertanyaannya, kenapa bagi Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam Israillah pada malam hari, dan hikmahnya ambil dari kisahnya. Waalaikumsalam. Hikmah dari perjalanan Islam sebagai Rasul, apa yang bisa diambil dari teladan umatnya? Kita ya saya. Iya, baik saja. Baik, Wisila, tadi pertanyaannya gimana? Kenapa Rasulullah diisrokannya di malam hari? Kenapa nggak siang-siang begitu, Bu? Yang pertama, saya tidak mungkin menjawab yang pasti benar ya, karena itu keputusan dari Allah untuk di malam hari. Jadi dan ada sebagian pertanyaan yang memang kayak saya tidak mungkin menjawab yang pasti benar ya, karena itu keputusan dari Allah untuk di malam hari. Jadi dan ada sebagian pertanyaan yang memang kayak misalkan turunnya bergiliran. Nah, itu adalah sesuatu yang kata ulama, itu gimana kita bisa tahu jawabannya? Karena nggak mungkin semua manusia bisa tahu segala hal jawaban, ya. Apalagi memang dalam bertanya sesuatu itu memang harus tujuannya yang membuat kita tambah meningkat keimanannya. Maka wallahu alam, saya tidak tahu kenapa di malam hari. Tapi kan memang yang pasti salah satu kebiasaan orang-orang salih itu, Masya Allah, mereka memang di malam hari itu amat sangat mereka nantikan, karena dirasa sebagai waktu yang paling dekat dengan Allah. Hening, sunyi, sepi, bisa berkomunikasi dengan Allah sebebas-bebasnya. Sedangkan di siang hari kadang harus dengan amanah pekerjaan, amanah lain-lain, yang sehingga akhirnya harus sibuk dengan urusan dengan manusia, walaupun juga bisa bernilai ibadah. Kalau di malam hari kan bagi para orang-orang yang hatinya selalu ada Allah, itu malam hari justru dinantikan, karena di malam hari itu ada waktu untuk tadi benar-benar berkhalwat, berduaan dengan Allah, ya. Wallahu alam, mungkin itu salah satu penyebabnya kenapa di malam hari. Kalau bicara hikmahnya, maka yang dari tadi kita sedang bahas dari jam 9 itu pun beberapa hikmah-hikmahnya, yaitu ngelihat segala hal. Berarti dengan kejadian Isra Miraj, menurut akal manusia nggak mungkin, tapi menurut Allah mungkin. Sehingga akhirnya kita kalau dalam menurut untuk mencari kebahagiaan dan kesedihan kita berarti ngejarnya bukan yang kita suka lagi, tapi yang Allah suka. Ngukurnya nggak dengan standar manusia lagi, tapi standar Allah. Karena kan kita diingetin, bisa jadi kata kitanya mah baik, tapi ternyata kata Allah belum tentu baik. Makanya ada yang minta kaya belum dikabulin kaya, karena bisa jadi kekayaan bikin dia malah nggak jadi ke surga. Karena ada orang bisa pengen maksiat bisa nggak jadi gara-gara nggak punya duit. Dia beneran nggak punya duit, nah berarti pertolongan tuh bisa jadi. Karena akhirnya gara-gara nggak punya duit dia nggak jadi maksiat, ya. Daripada tadinya nggak bisa bikin dosa, pas punya duit jadi bisa bikin dosa, kan berarti hartanya musibah, ya. Sehingga akhirnya kita ngelihat segala hal apapun bukan yang aku suka, tapi yang Allah suka. Dan ngelihat bagaimana Allah tuh ngehibur hambanya. Karena kan waktu Isra Miraj itu nggak lama sebelumnya pamannya beliau wafat, Abi Thalib, ayahnya Ali radhiyallahu anhu. Istrinya beliau Khadijah radhiyallahu anha juga wafat. Sedangkan dulu mereka amat sangat mensupport dakwahnya Nabi, tapi dihibur sampai seperti itu. Ya Allah, hikmah itu begitu banyak. Dan yang paling penting kita tadi pengen mengubah sudut pandang sebetulnya. Karena kadang tuh penderitaan atau masalah tuh kadang nggak usah diapa-apain, nggak usah pakai trik strategi, semudah ganti sudut pandang bisa selesai urusan. Kayak contoh ya, orang yang hobinya ngoleksi buku komik, hilang satu komiknya nangis, Bu, sedih banget. Tapi orang yang punya komik yang sama 8 lemari juga, tapi hasil warisan. Karena pamannya ngoleksi komik, dia aja nggak suka komik, sukanya main bola. Mau hilang 2 lemari juga biasa aja dia. Yang ngebedain apa? Sudut pandangnya kan? Ya, ketika bahagianya adalah komik sama orang yang bahagianya adalah bukan komik, ya udah. Jadi ada perbedaan, padahal kejadiannya sama-sama hilang komik, ya. Nah, ketika kita hidup juga bisa jadi
hikmah dari yang kita pengen bahas tadi, karena tadi ditegaskan, ini kalau pakai sudut pandang manusia nggak nyambung ini Isra Mi'raj. Tapi kalau pakai sudut pandang Allah baru masuk akal. Sebagaimana semut dengan manusia tadi. Makanya dengan ini mudah-mudahan, oh jadi kita mandang segala sesuatu tuh nggak cuma dari, ini kan aku nggak suka, oh aku menderita, aku dapat musibah. Enggak. Karena bisa jadi musibah itu yang jadi jalan kebaikan bagi kita. Ya, sehingga ini jadi renungan ya. Sebagaimana ibundanya Nabi Musa harus menghanyutkan bayinya ke sungai, tapi gara-gara dihanyutin ke sungai, jadi diangkat anak sama Asiyah istrinya Firaun. Dan ketika anak ini nggak mau disusui oleh siapapun, akhirnya ibunya diundang, sehingga beliau menjadi satu-satunya ibu yang nyusuin anak kandungnya, malah digaji pakai duit negara. Ya, beliau doang. Coba kalau misalkan nggak ada musibah, anaknya harus dihanyutkan ke sungai. Tuh. Kalau menurut sudut pandang manusia mah rugi, musibah banget. Tapi enggak, tuh jadi pertolongan. Ya, jadi salah satu hikmahnya yang harus paling kita iniin, menurut saya pribadi tadi ya, kita mengubah sudut pandang itu. Karena kalau begitu sudut pandang udah selalu Allah lagi, nggak ada ruginya nanti. Sulit nemu kecewa tuh sulit. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, tadi pertanyaannya yang saya tangkap dari Om Epi, kenapa Allah menguji saya sebagai hambanya bertubi-tubi, kan padahal saya hambanya. Pelatih sepak bola juga ngasih latihan terus ke anak didiknya sampai jadi juara. Kalau nggak dilatih-latih, ayo aku pelatih kamu ya, kita ngapain hari ini Pak? Nggak, tidur-tiduran aja sana. Ya saya gimana bisa juara Pak? Ya, seperti itunya. Jadi kita punya keinginan, kita punya kebahagiaan yang pengen kita kejar, kita punya doa, punya harapan, yang gak semuanya tercapai. Punten, tolong dibayangkan, kalau setiap kali manusia begitu beres doa langsung dikabul semuanya, manusia itu tambah baik apa tambah buruk sih kalau mau jujur? Anak-anak yang bermasalah di pesantren, 95%-nya itu adalah anak yang di rumahnya jadi sultan. Minta apa selalu dikabul, salah malah ART-nya yang dipecat, bukan dianya, bukan anak yang dimarahin. Ya. Bayangin, kita minta apa? Ya Allah pengen rumah, simsalabim, jereng. Ya Allah pengen mobil, simsalabim, jereng, ada. Kira-kira tambah taat apa tambah ngaco kita? Punten, Nabi jadi manusia yang paling mulia gara-gara hidupnya selalu dikabul, atau karena kepahitan beliau itu jadi lebih banyak daripada kita? Kan beliau punya akhlak mulia bukan gara-gara ikut seminar Mario Teguh, tapi karena belajar dari kehidupan. Lahir yatim, nggak ada ayahnya. Nggak lama ibundanya juga meninggal. Nyampein kebenaran dimusuhin, pengen dibunuh malah. Sejauh ini belum ada orang yang pengen bunuh kita, insya Allah. Kalau misalkan iya juga berarti selama ini masih gagal pembunuhannya. Ini hirup keneh, ya. Sedangkan kalau kita ngukur-ngukur, misalkan ada yang berkata, tapi saya udah ibadah. Kalau kita ngukur-ngukur ibadah, diukur lagi sama dunia. Ibarat kita pengen ngukur suhu air ini, ngukur suhu pakai apa? Termometer. Terus kita ngukurnya malah pakai penggaris, dapat nggak suhunya? Nggak nyambung berarti. Ya. Kenapa? Karena yang bakal Allah kasih buat orang beriman tuh bukan dunia, punten. Kamu nggak ngapa-ngapain di luar sana yang maksiat aja tetap dikasih dunia kok. Tapi kan kita tahu hidupnya nggak cuma di sini doang. Pengen gitu bahagia sebentar doang di dunia, tapi di sananya repot. Apa lebih pilih repot di sini tapi nanti dapat nikmat sampai yang abadi? Karena di sini sepahit-pahitnya hidup demi Allah sementara. Nggak ada yang nelongso seumur hidup, nggak ada juga yang bahagia seumur hidup. Senelongso-nelongsonya kita aja tidur nggak kehujanan tuh insya Allah. Makanan masih ada insya Allah. Tapi kalau di sana pilihannya kan cuma dua, siksanya abadi atau nikmatnya yang abadi. Dan itu tapi tergantung kita ngapain aja.
Sedangkan sekali lagi kalau kita ngukur dunia, ginilah, Rasul pernah sama para sahabat jalan nemu bangke anak kambing cacat. Udah mah anak kambing udah dagingan, bangke deh udah mati, cacat lagi, ya diangkat. Siapa yang mau? Kata sahabat, hidup juga kami nggak mau wahai Rasul. Kata Rasulnya, di hadapan Tuhan kalian dunia dan seluruh isinya nggak ada artinya, nggak lebih berarti daripada ini. Di kesempatan yang lain, beliau menyebutkan beliau bersabda yang maknanya, kalau dunia dan seluruh isinya senilai di hadapan Allah dengan sebelah sayap nyamuk, nyamuk dipotek sayapnya sebelah. Nah dunia ditimbang tuh harta, gedung yang mewah, kemewahan segala macam ditimbang sama sebelah sayap nyamuk. Kalau dunia itu lebih berat dari sayap nyamuk, kata Allah, seorang kafir pun gak akan dikasih air sama Allah minum. Maksudnya apa? Saking dunia ini gak ada artinya bagi Allah, makanya silakan, mau kamu kafir, mau kamu maksiat, mau nyembah berhala, mau bunuh orang, tetap tuh sana makan tuh dunia, dikasih rezeki. Tapi sorry, setelah ini nggak ada terusannya, ya. Sedangkan kenapa milihnya sayap nyamuk? Coba bayangin. Kenapa nggak debu? Debu dikumpulin satu truk masih bisa dijual sama yang punya toko bangunan. Ada nilainya. Coba sayap nyamuk dikumpulin satu truk. Jadi naon? Ya. Gini deh, kita nyapu rumah nih. Ada debunya, dibuang ke depan rumah. Begitu debunya dibuang ke depan rumah, tetangga ibu datang. Boleh saya minta nggak bu debunya? Kasih jangan bu. Ya enggak, udah nggak ada artinya. Kalau emang itu ada artinya juga nggak akan saya sapu ke depan. Nah dunia yang kita kejar-kejar, kenapa kok saya nggak kaya, kenapa saya nggak punya ini itu, kenapa saya nggak begini, ya itu tuh yang lagi disapuin, dibuang ke depan, nggak ada artinya bagi Allah. Tapi kalau kamu rela ninggalin yang nggak ada artinya itu, nanti di alam setelah kematian kamu dapat yang jauh lebih nikmat. Bayangin Nabi sampai berkata, seluruh kebahagiaan di dunia ini, sampai singa sayang kepada anak singa, orang sayang kepada orang, segala kebaikan yang ada di dunia itu hanya 1 dari 100 kebaikan yang Allah ciptakan. Dan itu di dunia kita rebutan miliaran manusia. Kebaikan yang ada di hari akhir nanti di akhirat itu 99 kebaikan lainnya, dan kita nggak perlu rebutan lagi di sana. Nah, terus kalau misalnya kita ngejarnya cuman punten lah, ibarat kita lagi lomba, hadiahnya 2, sesuatu yang kita suka, bagus, mewah, sama pensil patah. Udah dapat juara, mana hadiahnya? Nah, karena kamu juara 1 nih, kamu dapat hadiah utama. Nggak mau, saya cuma pengen pensil patah. Enggak, hadiah kamu nanti lebih gede. Nggak mau, saya cuma pengen pensil patah. Itu sama aja kayak saya udah sholat, udah kerja, udah banting tulang. Mana nih harta? Orang yang disediain lebih enak, kamu malah cuma minta pensil patah. Kan konyol, ya. Sehingga jangan diukur kayak gitu, nggak nyambung. Ya, apalagi kalau kita berani jujur sama Allah. Jujurlah, emang sholat kita sejauh ini kayak gimana? Emang amal kita sejauh ini kayak gimana? Bisa-bisanya ngarep sesuatu yang hidup kita ini damai, lancar, sejahtera, padahal dalam 24 jam sholat cuma 5 waktu, itu kalau nggak lupa rokaat. Sedangkan kita gimana sih bicara seimbang tuh? 12 jam sholat, 12 jam kerja gitu, kan mustahil. Sedangkan padahal kalau yang 5 waktu, 5 menit dikali 5 waktu, 25 menit, Allah bisa jamin yang 24 jamnya bagus. Itu 5 menitnya kadang kita masih tinggalin, tapi kita berharap yang 24 jamnya baik. Kita bicara adil-adilan, Allah adilnya belah mana kalau kita adilnya belah mana kalau kayak gitu. Nih, kita sendiri punya temen deh, giliran dia bahagia, dia sama orang-orang yang itu terus tuh. Dengan misalkan dengan apa, dengan kekasihnya, dengan ininya, dengan segala macam. Giliran ada masalah, baru nyari kita. Jiwa julid kita aja bisa bergejolak. Kemana aja kamu? Giliran ada sesuatu baru nyari. Giliran lagi senang lupa tuh. Kita manusia bisa kayak gitu. Apa Allah kayak gitu? Enggak. Kan kalau Allah mau gampang, geprek we langsung meninggal pas lagi maksiat. Tapi coba jawab, berapa kali ini orang hidup ini yang lagi ngomong juga berapa kali maksiat? Enggak tuh, masih hidup aja. Tetap dikasih udara, tetap dikasih makan, tetap dikasih rezeki, tetap dikasih orang yang masih menyayanginya. Kalau mau jujur-jujuran, emang udah jadi manusia kayak gimana kita teh? Kan udah sholat, yakin sholatnya sejauh ini diterima?
Pikiran kadang kemana-mana. Coba kita nyari kunci bisa lupa, giliran sholat baru ingat, oh iya di situ tuh. Ya, malah lebih khusyuk sama dunia pas lagi sholat. Itu gimana ceritanya? Udah masalah segitu-gitunya, tapi pengen yang 24 jam damai, sejahtera, lancar, sentosa semuanya. Itu belum dihitung maksiatnya loh ya. Sedangkan kita maksiat kayak gimana juga ada gitu, tiba-tiba suara dari langit, kamana wae mang, giliran maksiat poho, giliran lagi gini aja baru ingat, kamana wae lur. Kata orang Jepang mah kamana wae wa. Ya misal kayak gitunya ya. Jadi ini mah beda sudut pandang aja. Bismillah, nggak ada yang sia-sia. Kita sholat nggak ada yang disia-siain. Tapi yulah udah tunduk aja terus sujud. Bismillah. Ya, nanti Allah yang atur. Orang dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti kok. Apalagi dekat sama yang punya dunia. Jadi kadang-kadang gimana kita hanya bisa selesai kalau kitanya aja nggak nyari yang bisa nyelesain masalah. Yang bisa nyelesain masalah Allah. Kita nggak malah nyari Allah, malah nyarinya. Boleh pinjam duit nggak? Boleh ini nggak? Boleh itu nggak? Boleh minta tolong saya? Enggak. Dia mau nolong kayak gimana? Bersatu seluruh manusia ingin ngasih sebutir beras saja kepada kita. Allah nggak kasih izin, demi Allah nggak akan nyampe itu sebutir beras. Terus bisa-bisanya kita malah ngegantung ke makhluk, bukan ke pencipta makhluk. Yuk nyari Allahnya. Bismillah. Ya Allah yang tolong kita. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, diulang. Jika seorang suami sedang cari makan, apa yang harus dilakukan dari seorang istri? Membantu, berikhtiar, mencukupi nafkahnya, atau berdoa, atau mengusir? Enggak ya? Itu pertanyaan saya. Baik ya, kalau suami qadarullah dalam kondisi sedang belum bisa memberi nafkah, gimana? Doain aja di rumah atau bisa ngebantu gitu ya. Salah satu doa dari wanita yang tidak tertolak kan salah satunya doa istri kepada suaminya ya. Maka ya memang salah satu yang kalau saya meyakinnya kalau ada suami yang sampai sukses juga, saya yakin pasti ada doa istri di baliknya. Selain juga doa orang tuanya atau juga doa dari putrinya ya, anak-anaknya. Itu satu. Dan sebetulnya ngedoain mah berarti kan tadi udah dapat jawabannya. Kalau ngebantu istilahnya kerja, suaminya mengizinkan dan kerjaannya juga tidak bertentangan dengan syariat, terjaga si istri ini dari fitnah-fitnah, maka setahu saya masih boleh dilakukan untuk ngebantu. Tapi yang pengen saya garis bawahi, tolong melakukan ininya bismillah, ikhlas walillahi ta'ala kepada Allah. Karena dalam artian gini, si istri itu meskipun dia tahu itu adalah haknya dapat nafkah dari suami, qadarullah haknya belum bisa diterima, terus malah jadi istrinya bahkan menafkahi suaminya, misalkan seperti itu. Buat istrinya mah ya itu mah udah pisurgaan we terus ya, udah benar-benar nggak ada ruginya gitu. Dia nggak dapat nafkah, dapat kepahitan ujungnya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat, ya rugi. Kita perlu dua-duanya buat ke surga. Terus dia malah berjuang bahkan sampai nafkahin suaminya. Setiap tetes keringatnya nggak akan ada yang Allah sia-siakan. Semuanya jadi amal soleh, jadi pahala yang luar biasa. Jadi kiri kanan pahala ya mah, kiri kanan pisurgaan gitu istilahnya. Jadi kalau dari sudut pandang akhiratnya bismillah, sehingga akhirnya menghindari takutnya ada yang sehingga akhirnya ngerasa lebih dikdaya dari suaminya, dan suaminya pun jadi semakin minder. Walaupun kadang juga ada suaminya malah ngelunjak, malah istri udah kerja, udah minta duit lagi buat main judi, ya ada kayak gitu di film-film azab misalkan, ya kan biasanya gitu kan. Nah maka dari sudut pandang si istrinya dizolimi, dalam Islam dizolimi itu bukan sesuatu yang jadi kerugian luar biasa. Yang rugi itu yang menzolimi, bukan yang dizolimi. Bisa jadi gara-gara kepahitan menghadapi kondisi yang seperti itu, dia lebih terjamin surganya daripada istri yang terus dimanjakan harta oleh suaminya, tapi jadi lalai. Ya, meskipun kalau misalkan berarti suaminya udah punya kerja, papa berhenti dong, biar aku yang kerja, biar punya ladang amal. Nggak gitu juga, ya. Dan nanti ada ladang amalnya beda-beda tiap orang. Tapi yang pasti dari sudut pandang akhiratnya, istri yang sedang mengalami hal itu tidak ada kerugian sama sekali. Baru jadi rugi mungkin kalau setan ngegoda terus membuat dia jadi merendahkan suaminya. Karena sekali lagi kan kita ngelakuin kayak gitu bukan supaya suami cinta, supaya Allah suka. Apa artinya suami cinta tapi Allah benci?
Ya. Ngasih makan anak bukan supaya anak-anak nurut, lebih tinggi lagi dari itu. Karena ini perintah Allah, karena ini Allah suka. Ya. Anak berbakti sama orang tuanya bukan supaya dikasih uang jajan sama orang tuanya, lebih tinggi lagi karena Allah suka. Udah kayak gitu. Ya. Jadi istilah yang mungkin wanita yang sedang mengalami itu bisa jadi pahala mereka sedang jauh menyusul kita semua yang hidupnya lebih enak daripada si wanita itu. Tidak ada kerugian bagi dirinya. Tinggal ya mudah-mudahan suaminya dengan doanya, dengan ngelihat perjuangan istrinya, akhirnya juga pengen berubah, ningkatin takwa, memperbaiki diri, sehingga akhirnya Allah tolong dia menjadi ya sesuai kodratnya, jadi suami yang baik. Mudah bagi Allah. Bismillah. Harungin sama-sama istilah ya. Gak ada ruginya soalnya. Bismillah. Karena bisa jadi gara-gara itu lebih terjamin surganya daripada misalkan ninggalin terus akhirnya milih yang lain yang lebih kaya mungkin, lebih tampan mungkin, tapi gara-gara dia lebih tampan dan lebih mampu, kita jadi malas ibadah kepada Allah, bisa jadi kerugian. Karena sesuatu yang baik itu yang membuat kita tambah dekat kepada Allah, bukan yang kita suka. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, bunda-bunda, para ini bidadari Samara, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah ya. Silakan yang punya hajat masing-masing juga disuarakan dalam hati, Allah pasti mendengarnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakta ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Anugerahkan kepada kami iman yang menancap di hati kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Ya Allah, jadikan kami bisa berkumpul tidak hanya di majelis ini tapi juga kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu, tidak menjadi hamba selain-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami sahabat, lingkungan, guru yang membuat kami tambah dekat kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingatmu ya Allah. Ya Allah, di tempat ini juga kami memohon, selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Menangkan mereka dan hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah mereka ya Allah. Jadikan siapapun saudara kami yang wafat di sana yang Kau jadikan syahid dan husnul khatimah seluruhnya ya Allah. Ya Allah, kami iri dengan keimanan mereka ya Allah. Di saat kami sering gelisah hanya karena perkara rupiah, mereka sedang bersimbah darah untuk menggapai jannah ya Allah. Anugerahkan kepada kami iman dan hidayah ya Allah. Anugerahkan hati kami hidayah-Mu ya Allah. Anugerahkan hati kami hidayah-Mu ya Allah, yang terus-menerus mengejar ridho-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih-solihah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah, yang hafiz-hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minadunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik yang disengaja maupun tak disengaja ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum Kau terima ya Allah. Bahagiakan dan muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan orang-orang yang kami sayang yang telah Kau panggil ya Allah. Terima amal solihnya, ampuni dosa-dosanya, angkat tinggi derajatnya. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Ya Allah, juga kumpulkan kami kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami wafat yang baik, husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, bagi semua yang telah hadir di sini, jadikan kami semua pulang dalam keadaan dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah.
Jadikan kami bisa memiliki hati yang cinta kepada majelis ilmu, ya Allah. Jadikanlah keberkahan kepada siapapun yang menjadi wasilah diadakan majelis ini, ya Allah. Anugerahkan kesembuhan kepada saudara-saudara kami, orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Allahumma rabban nas azhibil basa ishfi anta syafi la syafi'a ila anta syifaan la yughadiru saqaman. Anugerahkan jodoh yang baik bagi yang sedang mencari pasangan. Anugerahkan keturunan bagi yang mendambakan buah hati. Anugerahkan kesembuhan, ya Allah, agar mereka bisa beribadah kembali dengan kami, ya Allah. Agar terangkat seluruh dosa-dosanya dan semakin tinggi derajat mereka, ya Allah. Dan yang ingin berangkat ke tanah suci, undang mereka, ya Allah. Berangkatkan mereka untuk ibadah haji dan umrah, ya Allah. Dan ya Allah, kepada yang sedang sakit, kami mohon sembuhkan, ya Allah, agar kami bisa terus beramal soleh dengan mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih bidadari Samara yang dirahmati Allah. Insya Allah kita mudah-mudahan nanti bisa ngaji bareng lagi, tetap istiqomah ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, murni dari bodohnya diri ini, tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Dikembalikan dulu kepada Ustazah untuk ditutup. Barakallah.